Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan semoga kita sehat selalu agar kita bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan tidak ada yang ketinggalan. Dan pesan Bapak tolong banyak-banyak mengulang pelajaran melihat kondisi kita yang belum memungkinkan untuk tatap muka. Pesan Bapak tolong jaga kebersihan, jaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus-virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Dan pesan Bapak sekali lagi, tolong tetap semangat mengikuti pelajaran demi pelajaran agar kamu bisa sukses ke depannya. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Pragi SPD MAK dengan mata pelajaran kewirausahaan dengan materi produksi massal untuk kelas 12 AK dan 12 AP. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki pembelajaran, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, membuat perencanaan produksi massal. Adapun indikatornya, yang pertama, menguraikan perencanaan produksi massal. Yang kedua, mempraktekkan perencanaan produksi massal. Inilah indikator dan kompetensi dasar pelajaran kita hari ini. Oke, Bapak masuki poin yang pertama, yaitu sejarah produksi massal. Ini adalah sejarah singkat tentang produksi massal, di mana istilah produksi massal dipopulerkan oleh artikel tahun 1926 dalam suplemen Encyclopedia Britannica yang ditulis berdasarkan korespondensi dengan Ford Motor Company. Di New York Times menggunakan istilah tersebut dalam judul artikel yang muncul sebelum artikel Britannica dipublikasikan. Konsep produksi massal diterapkan pada berbagai jenis produk dari cairan dan partikulat yang ditangani secara massal, atau makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan mineral yang ditambang, sehingga suku cadang dan rakitan suku cadang atau peralatan rumah tangga dan mobil. Inilah anak-anak sejarah singkat tentang produksi massal. Tolong dipahami ya. Kita masuki poin yang kedua, yaitu tujuan produksi. Adapun tujuan produksi yaitu satu, memenuhi kebutuhan manusia, di mana yang kita tahu untuk kegiatan ekonomi itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Di mana produksi itu untuk kebutuhan manusia karena itu merupakan kegiatan ekonomi, produksi termasuk kegiatan ekonomi manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Ingat, produksi itu berarti kita kalau untuk menjual atau berdagang atau usaha berarti kita juga harus memperoleh keuntungan atau laba. Tidak ada produksi yang mau rugi. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi menjaga kelangsungan hidup perusahaan ini, jadi ketika kita itu menjaga kualitas barang kita, kemudian produksi barang kita yang kita buat, jangan sampai di pasaran itu jelek. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Ingat, meningkatkan, kalau makin banyak yang mesan, tolong kebersihan dan mutu produksi itu dijaga, kualitas produksi itu, suatu produksi itu dijaga, dan jumlah produksi itu juga harus ditingkatkan apabila sudah permintaan barang itu sudah meningkat. Yang kelima, memproduksi barang yang baru, di mana kalau kita sudah barang yang kemarin sudah lancar atau sudah laku di pasaran, jangan lupa kita juga memproduksi barang yang baru agar kita tidak kalah dengan pesaing-pesaing yang lain atau orang-orang yang perusahaan lain atau orang pedagang yang lain. Karena zaman semakin lama semakin maju, jadi kita jangan sampai ketinggalan.
Inilah anak-anak tujuan dari produksi. Ya, tolong dipahami dan diperhatikan. Oke, ini contoh produksi massal pembuatan kereta. Ingat di sini tengok banyak berbuat beragam jenis yang dibuat. Satu jenis sepeda motor yang dibuat dan dikerjakan secara massal bersama-sama. Tengok ini semua lengkap. Tolong diperhatikan gambarnya dengan seksama ya anak-anak. Oke, kita masuki keuntungan produksi massal. Satu, akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, kurang biaya tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Yang keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Inilah keuntungan produksi massal ya anak-anak. Yang tadi tingkat produksi cepat. Ya kenapa? Karena dikerjakan secara cepat dan secara bersama-sama. Sedikit pengeluaran per unit. Ya memang sedikit pengeluaran per unit karena yang dikerjakan hanya satu jenis saja biasanya. Kemudian kurang biaya tenaga kerja, ya karena satu dalam biasanya perusahaan tidak terlalu banyak. Ini misalnya beramai-ramai mengerjakan ini, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga atau pekerja. Akurasi dan otomatis yang tinggi karena mereka banyak suatu ide, beragam-ragam orang yang di situ untuk pembuatan. Makanya otomatisasi itu tinggi. Kemudian kekurangan produksi massal. Yang pertama, sumber daya yang terbuang. Yang kedua, tidak ada jaminan karena dikerjakan secara cepat. Yang ketiga, tidak lebih banyak biaya untuk bahan. Ya tadi kena kalau buat massal itu harus lengkap banyak bahannya. Yang keempat, kurang beragam. Biasanya kurang beragam ini kalau produksi massal itu dikerjakan hanya satu jenis, tidak banyak, biasanya satu atau dua jenis. Jadi makanya disebut dengan kurang dari produksi massal ini kurang beragam. Oke, kesimpulan materi hari ini, dalam proses produksi massal memang dibutuhkan analisa yang lebih baik dari perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut. Karena proses produksi yang berjalan dengan baik tentu akan berpengaruh pada hasil produksi, sehingga masing-masing perusahaan bisa tetap memberikan mutu dan jaminan kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan proses produksi massal adalah pada proses pembukuan yang rumit dan mengharuskan Anda menggunakan proses pembukuan manufaktur yang terkenal rumit jika dilakukan dengan pembukuan manual. Perhatikan anak-anak, ini adalah kesimpulan materi hari ini. Pesan Bapak sekali lagi, tolong banyak-banyak belajar, baca-baca bukunya, diulang-ulang pelajarannya agar kamu tidak ketinggalan pelajaran ya. Oke, ada yang apabila yang ingin tanyakan bisa kan WA Bapak, ini nomornya secara pribadi ya. Pesan Bapak sekali lagi tolong kalian jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita terhindar dari penyakit dan virus yang ada pada saat ini, dan rajin-rajin cuci tangan ya. Dan kalau apabila keluar rumah pakailah masker. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, salam semangat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.